Halo teman-teman, selamat datang di podcast ASN Muda. Hari ini kita akan membahas topik yang lagi hangat, yaitu transformasi digital dalam pelayanan publik. Apakah semua ASN sudah siap? Dan bagaimana kaitannya dengan Smart ASN serta manajemen ASN? Yuk kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan saya host Galan Prastio. Ada Iren, ada Raida, ada Putu, dan ada Vin. Oke, kita mulai saja ya untuk podcast kita pada hari ini. Tapi sebelum kita diskusikan, saya akan share screen dulu untuk menampilkan videonya. Terlihat? Oke. Selamat menyaksikan. Oke, gimana teman-teman? Sudah jelas tadi untuk videonya? Baik, kita diskusi terlebih dahulu ya. Oke, kita tanya dulu pada teman kita, Iren. Apakah dengar suara saya? Ya, bisa Kak. Oke, bagaimana sih pandangan kamu terkait video tersebut? Bisa dijelaskan? Kalau menurut saya sih Kak, jujur saya masih merasa sistem manual itu masih bisa dipakai. Memang antri panjang, tapi itu sudah biasa. Tidak semua pegawai siap digital. Kalau dipaksakan, takutnya malah tambah ribet. Oke. Oke, kita beralih ke teman kita yang selanjutnya ya. Raida, apakah dengar suara saya? Dengar Kak. Gimana? Kalau menurut saya justru antrian panjang. Iya Kak, kalau menurut saya justru antrian panjang dan sistem manual itu tanda pelayanan belum optimal. Masyarakat sekarang maunya cepat, transparan, dan pasti. Kita tidak bisa bertahan di cara lama terus. Oke. Kalau menurut Putu sendiri gimana? Baik, untuk saya sendiri, saya setuju. Perubahan itu perlu, tapi kita juga harus lihat kesiapan SDM kita. Ada ASN yang belum terbiasa pakai aplikasi, belum lagi soal jaringan internet di beberapa daerah. Oke, baik. Berarti dari ketiga teman kita ini ada beberapa sudut pandang ya. Ternyata antara kebutuhan perubahan dan kesiapan sumber daya. Oke. Menurut Raida, ada tambahan nggak terkait tanggapan tadi? Kalau kita terus menunggu siap, kapan majunya? Smart ASN itu menuntut kita adaptif terhadap teknologi. Kalau menurut Iren, tanggapan Raida? Saya bukan menolak perubahan, tapi perubahan itu tidak mudah. Beban kerja sudah banyak. Kalau ditambah belajar sistem baru bagaimana? Oke. Dari kedua sudut pandang ini gimana menurut Putu? Dari tanggapan dari saudara Iren dan Raida tadi, menurut Putu gimana? Menurut saya, jangan lupa juga dengan keamanan data. Digitalisasi harus tetap akuntabel. Oke. Kita tanya sama yang satu ini. Gimana? Menurut Kak Vini, gimana tanggapannya terkait dengan teman-teman kita yang tadi?
Setuju atau? Kalau menurut saya ya Kak, sesuai perspektif Smart ASN itu kan dituntut untuk kompeten, adaptif, berintegritas, berorientasi pelayanan, dan menguasai teknologi. Nah, perubahan yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi tuh sebenarnya itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Nah, masalahnya itu prosesnya tuh harus melalui pengembangan kompetensi. Oke, jadi kuncinya bukan sekedar digitalisasi ya, tapi peningkatan kualitas SDM, begitu? Bener Kak, nah Smart ASN itu mindset dan skill menurut saya. Oke, menurut Putu gimana? Dalam manajemen ASN, ada prinsip pengembangan kompetensi dan sistem merit. Artinya, ASN memang harus tetap belajar dan berkembang. Ada tanggapan Raida? Kalau menurut saya, berarti solusinya bukan menolak perubahan, tapi membuat perencanaan yang matang. Mana Vini? Tanggapannya? Perencanaan yang matang menurut Kak Raida tadi mungkin contohnya kita harus ngadain pelatihan dan pendampingan, terus melakukan evaluasi berkala, serta memperhatikan kondisi daerah. Nah, itu lebih sesuai dengan prinsip manajemen ASN. Oke, gimana Iren tanggapan dari teman-teman? Kalau ada pelatihan dan dilakukan bertahap, saya rasa teman-teman juga bisa mengikuti. Gimana Raida? Iya, Kak. Dan menurut saya, kita tetap fokus pada tujuan utama, yaitu meningkatkan pelayanan publik. Oke, berarti kita sepakat ya bahwasannya transformasi digital ini memang perlu dilakukan. Tetapi kita harus tetap memperhatikan dikelola dengan baik melalui manajemen ASN dan semangat Smart ASN. Benar seperti itu? Setuju? Setuju, Kak. Oke, baik teman-teman. Jadi kesimpulannya, transformasi digital dalam pelayanan publik adalah bagian dari mewujudkan Smart ASN. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada manajemen ASN yang baik melalui perencanaan, pelatihan, dan evaluasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tapi dengan komunikasi dan kolaborasi, kita bisa mencapai solusi terbaik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ASN. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.